Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk Kijang Innova ya. Kijang Innova ya diesel atau bensin. Kijang Innova Grand ya, bensin atau diesel. Nah, kalau diesel lebih bagus lagi pakai tipe ini. Kenapa? Karena ini LED bisa sangat-sangat bisa diajak kerja berat. Ya, karena mobil diesel getaran tinggi. Satu, getaran tinggi, kedua adalah lebih panas ya temperatur ruangan mesin. Nah, saat saya memberikan tips untuk Innova kalau masang ya, bagian depan supir itu ada filter udara. Filter udara harus dibuka dulu, digeser ke belakang dengan dua baut kunci 12. Kalau yang depan penumpang, kalau mobilnya diesel ada aki gede, akinya dibuka dulu, dimundurin ya. Yang dibuka adalah bracket akinya saja, dimundurin ya. Itu wajib kalau menurut saya. Jangan sistem kobok-kobok dah ya. Kita lebih baik masang bongkar dulu, tapi enak kerjainnya dibandingkan Anda ngobok-ngobok ya. Itu tips dari saya. Kalau pemasangan soket semua tinggal colok ya. Bolam ini memenuhi 7 syarat bolam bagus, watt dan luxnya 30 watt, 2900 lux. Bolam ini stabil, tidak ngedrop ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Mereknya Juragan Lampu, 30 watt real, 5500 Kelvin ya, putih ke kuning. Nah, bolam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, adjustable ini penting untuk mencari cut off, menggeser bayangan gelap ya. Anda lebih untung beli bolam yang adjustable dibandingkan Anda beli bolam yang fix focus ya. Bolam ini juga tidak storing ya, bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar. Bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Dia pendinginan, ada heatsink ya, ada heatsinknya, ada double cooper. Dan jangan lupa kalau Anda masang ya, lepas dulu ininya, kelipin. Habis dikelipin, pasang karet dulu. Jadi karet duduk di dudukan bohlam dengan baik. Setelah itu baru bolamnya masuk. Nah, di sini masih nampak heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, makin banyak terlihat makin bagus, jadi makin tinggi ini heatsink makin bagus, Bro. Ya. Sirip-sirip ini adalah untuk pendinginan. Makin tinggi, makin gede, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Karena mobil Jepang ya di Indonesia itu menggunakan karet. Nah, karet ini di sini masih terlihat heatsink. Jadi kalau heatsink ini masih ada, artinya si kipas angin berputar, angin akan meniup, bisa keluar di sini. Atau menurut Anda disedot, ya udah angin ini harus keluar. Intinya adalah dia sedot dari sini, anginnya masuk, keluar di sini. Ya, masih bisa ada sirkulasi. Tetapi jika tidak ada ininya nih, tidak ada heatsink, kebanyakan lihat di pasaran tanpa heatsink ya. Jadi kalau dipasang karet artinya tertutup. Nah, kalau tertutup begini si kipas angin berputar, mau niup kemana anginnya? Nah, kalau tidak ada sirkulasi udara atau tidak bisa ditiup, si satu kipas angin kerja berat. Kerja berat akan rusak. Ya, ampernya gede, lama-lama jebol, kebakar, mati. Nah, kalau mati artinya sudah benar-benar tidak ada ini, tidak ada pendinginan ya, tinggal nunggu tewas saja gitu ya. Karena desain H4 di Indonesia ya ada karet. Nah, memang karetnya bentuknya bisa berbeda, cuma ini salah satu contoh. Intinya adalah ada karet. Karena ini ada heatsink, jadi si kipas angin berputar, angin masih bisa keluar daripada di sirip-sirip sini, ya. Seperti itu. Jadi soal pendinginan ini sangat-sangat memenuhi, ya, sangat memenuhi sebagai bolam bagus. Karena banyak di pasaran LED yang tanpa heatsink. Kipas ada dia tanpa heatsink. Jadi Anda beli LED itu, Anda nyalakan sebentar dia akan panas, ya, panas. Nah, kalau panas begitu LED tersebut akan cepat rusak. Kenapa? Akan cepat rusak karena umurnya LED itu dipegang oleh panas. Makin panas, makin ngedrop wattnya. Makin panas, makin meredup cahayanya. Makin panas, umurnya makin pendek. Kenapa saya unggulkan tipe keri DCP ini? DCP itu artinya double cooper PCB. Pendinginannya ini ada 2 buah batang PCB. Kenapa saya unggulkan tipe ini? Satu, LED ini tidak terlalu panas. Dia menghasilkan panas, tapi panasnya dibangkitkannya tidak terlalu besar. Ada LED yang baru nyala 1 menit aja panasnya sudah ekstrim, dipegang oleh tangan udah berasa nggak kuat megang. Nah, LED yang seperti itu biasanya
akan lebih cepat rusak. Kenapa? Karena musuhnya LED panas. Saya sudah ngomong dari awal. Di Indonesia ini negara macet. Di Indonesia ini negara panas, tidak ada musim dingin di Indonesia, dan negara macet. Ya, macet itu mesin tambah panas. Karena mobil tidak bergerak, diam saja. Kalau mobil tidak macet, bergerak, dia akan jalan. Jalan ada angin niup, panasnya pergi di ruangan mesin. Tetapi di Indonesia negara macet, bro. Ya, Indonesia negara macet. Indonesia negara yang istilahnya mungkin kecepatannya tidak bisa konstan, jadi stop and go, stop and go. Nah, kalau waktu stop, ruangan mesin panas. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Tetapi kalau dia jalan, angin kan niup, panasnya pergi, gitu ya. Jadi maksud saya adalah mau menjelaskan Indonesia itu relatif lebih menyiksa LED. Apalagi kalau LED-nya yang tadi saya bilang baru nyala sebentar udah panas, ruangan mesinnya panas. Tambahlah LED itu disiksa, tambahlah cepat rusak. Seperti itu ya kasusnya. Nah, LED ini membangkitkan panasnya tidak terlalu cepat. Jadi 5 menit dipegang belum gitu ya. Ada LED yang baru nyala 5 menit, wah udah panas banget, nggak bisa dipegang oleh tangan. Nah, makanya itu salah satu faktor saya bilang LED ini awet. Jadi kalau Anda mau mencari LED yang heavy duty, bisa diajak kerja berat, bisa dia lifetime-nya panjang, Anda bisa beli tipe ini ya. Cree Double Cooper PCB, chip XHP50 second generation. Nah, akan kita kalibrasi ya sebelum kita kirim. Itu penting, kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya punya halogen. Nah, tentu kita harus mencari LED atau kita harus menyesuaikan LED-nya ke halogen. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya ya. Saya sih berusaha memaksimalkan yang terbaik lah. Anda sebagai customer saya atau Anda sebagai calon customer saya berusaha yang terbaik supaya hasilnya maksimal ya. Jadi ini diorder untuk Toyota Kijang Innova. Jika Anda berminat bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini akan kita bandingkan reviewnya dengan yang tipe Cree ya. Nah, kalau JL3 ya, ini tipe H4, bedanya dengan Cree, kalau JL3 itu adalah dia bisa 3 warna ya, 3 warna. Nah, ini anatominya juga sama, hampir sama seperti tipe Cree DCP ya, dia mempunyai payung cut off di sini ya. Payung cut off-nya ini bisa kita kalibrasi juga. Perbedaannya adalah antara JL3 dengan tipe Cree. JL3 ini bisa 3 warna, Cree itu 1 warna 5500 Kelvin. Nah, dia bisa 3 warna 3000 Kelvin, 4300 bisa 6000. 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya. Dia akan mengganti modenya. Ya. Seperti itu. Nah, bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Jadi kalau hujan Anda bisa pakai warna kuningnya, kabut bisa pakai warna kuningnya, jalan basah bisa pakai warna kuningnya. Kalau jalanan biasa Anda bisa pakai warna putihnya. Nah, kalau Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya ya, karena putih kuningnya di mode yang paling terang. Bolam ini juga stabil, sama levelnya 30 watt, double Cooper PCB. Adjustable pun bisa ya, adjustable pun bisa, bayangan gelap bisa digeser ya karena dia adjustable. Tidak storing juga, dijamin. Nah, soal pendinginan kita lihat, pemasangan kan dilepas dulu ininya ya, dilepas dulu ininya, klipin baru pasang karet. Sama ini juga heatsink ada, bisa tembus ya angin. Heatsink makin gede, makin bagus, makin lebar, makin bagus, makin banyak, makin bagus. Nah, ini heatsink dipasang. Nah, ini masih terlihat heatsink. Jadi, kipas angin berputar, angin meniup akan keluar dari heatsink sini. Ataupun menurut Anda sedot, masih bisa ada sirkulasi udara. Jadi, heatsink ini sangat berguna karena seperti saya sudah bilang tadi sebelumnya, Indonesia itu negara panas dan negara macet. Makin panas, makin macet, mobil makin panas. Mobil tidak jalan, macet, suhu ruangan mesin panas, sedangkan LED ini panas, menghasilkan panas. Jadi ada kipas angin yang ditiupkan harusnya angin dingin, tetapi kalau macet angin panas yang ditiupkan. Jadi LED ini bekerja berat. Nah, LED ini stabil, tidak ngedrop. Kalau LED yang tidak stabil ngedrop, kena panas sedikit aja sudah turun wattnya. Banyak LED yang awal-awal wattnya memang gede, 40 watt, 55 watt, 60 watt, tetapi setelah dinyalakan di kondisi yang ekstrim tersebut, wattnya turun 50% ya. Jadi Anda lebih baik memilih bolam yang stabil atau memilih bolam yang
ngedrop. Awalnya gede wattnya tapi ngedrop. Nah, Anda pilih yang mana, silakan, bebas, tidak ada paksaan. Banyak juga yang bertanya apa sih bedanya dengan tipe Cree. Nah, kalau Anda bertanya untuk lifetime, saya sih lebih megang Cree karena LED tersebut bisa diajak kerja berat. Tapi bolam ini juga mempunyai keunggulan. Bolam ini lebih terang karena ini termasuk bolam 3 warna paling terang. Kalau bertanya cut off ada nggak? Sama, ada. Pak, dikalibrasi nggak? Sama, kita kalibrasi, kita setting. Lebih terang mana? Lebih terang tipe ini karena dia ada 2 buah chip. Termasuk bolam 3 warna all weather, segala cuaca. Ya. Kalau ditanya panas mana antara Cree dengan ini lebih panas. Cree lebih adem. Makanya kenapa saya bilang Cree itu bisa diajak kerja berat. Ya, bolam heavy duty. Bolam ini juga bisa diajak kerja berat karena memenuhi syarat. Cuman kalau ditanya lebih panas mana, ini lebih panas, Cree lebih adem. Cree lebih enak, chipnya bisa diganti, serviceable ya. Kalau spesifikasi lain sama, ini sudah driverless, sudah dirajut oleh nilon ya, driver di dalam, adjustable juga, stabil juga, double cooper PCB juga, sama semua. Nah, keputusan di tangan Anda. Saran saya kalau Anda demen keluar kota ya, perjalanan kadang yang ada kabut ya, lebih baik tipe JL3. Tapi kalau Anda yang di dalam kota dan Anda punya budget untuk beli fog lampnya, Anda bisa beli headlamp tipe Cree, fog lampnya baru JL3. Tetapi kalau Anda cuma punya budget satu ya untuk headlampnya saja, ya Anda bisa beli JL3 taruh di headlamp ya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu Anda bisa konsultasikan ke saya. Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kita akan bantu mana yang cocok untuk mobil Anda lampunya ya. Lebih baik kan konsultasikan daripada Anda bergerak sendiri, karena kita akan memberikan yang terbaik ya. Antara Cree dengan JL3 banyak yang bertanya, Pak bagus mana? Semua bagus sama. Jadi saya lebih baik pakai Cree atau pakai JL3? Pak saya bingung. Nah, tergantung Anda mau dipakai di mana gitu ya, dan di mobil apa. Dan apakah ada kemungkinan Anda mau beli headlamp dengan fog lamp atau mau beli headlamp saja? Masing-masing tiap-tiap orang kan berbeda gitu ya. Oke. Jadi ini bolam JL3 paling terang ya, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin, 30 watt, 3500 lux maksimum. Memang speknya dia lebih terang dibandingkan Cree, tapi dia membangkitkan panas lebih panas dibandingkan tipe Cree. Cree itu bisa diajak kerja berat, JL3 juga bisa diajak kerja berat, tetapi dari dulu saya bermain lampu tipe Cree itu chipnya bener-bener istilahnya heavy duty lah, bisa diajak kerja berat. Saya juga tidak bilang ini jelek ya, ini juga salah satu the best, makanya saya mau jual. Kalau barang ini banyak problem juga saya nggak mau jual. Dan cut off-nya bolam ini sangat cakep ya, sangat cakep cut off-nya. Patternnya sama seperti halogen. Makanya buat Anda yang beli jangan lupa kirim foto depan mobilnya, akan kita kalibrasi sesuaikan ya. Cut off penting, fokus penting ya. Jangan sampai Anda enak terang tapi menyilaukan orang lain. Jangan sampai juga sinarnya tidak nampak di jalan. Jangan sampai juga sinarnya malah ke atas pohon. Ya. Sinar bagus, Anda enak jalan malam aman, tidak khawatir. Anda mau ketemu hujan, mau ketemu kabut, mau jalanan basah, pakailah tipe ini. Istimewa. Makanya saya perlu kalibrasi supaya hasilnya maksimum ya. Jadi ini diorder untuk Avanza tipe JL3. Nanti kita akan bandingkan dengan yang tipe Cree. Anda bisa nonton ya videonya, apa sih bedanya H4 tipe JL3 dengan Cree DCP. Sebenarnya ini juga DCP, double cooper PCB, karena ini dua PCB batang tembaga yang ditempel jadi satu ya. Spesifikasi sama 30 watt, cuman ini 3 warna, Cree DCP 1 warna ya, itu aja. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.